sebelum saya masuk menerangkan tentang kajian pustaka yang sudah saya susun, sebenarnya ingin menyampaikan untuk judul PTK saya adalah penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan keterampilan proses mengamati pada siswa kelas 4 SD Negeri Sukoharjo tahun 2021. Tentu saja untuk yang pertama, yang paling atas adalah tentang hakikat PBL itu sendiri. Nah, untuk di PBL ini, saya mulai dengan pengertian model pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian pertama model dulu. Nah, model ini ada tiga pendapat yang nanti akan saya simpulkan di bawah seperti ini. Kemudian ini ya beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa model adalah kerangka konseptual yang di dalamnya terdapat suatu sistem yang saling terkait sehingga bisa digunakan untuk tiruan tentang materi yang diajarkan di kelas. Nah, kemudian setelah tadi pengertian model, ada juga pengertian pembelajaran, juga ada beberapa tokoh. Kemudian juga saya sintetiskan di sini bahwa pembelajaran adalah proses di lingkungan belajar yang terjadi dalam rangka transfer ilmu antara guru dan siswa. Jadi setelah ada beberapa tokoh, kemudian saya sintetiskan di sini. Nah, selanjutnya di bawah saya tekankan untuk mengapa saya menggunakan PBL di sini karena ada Permendiknas nomor 22 tahun 2000 nomor 22 tahun 2016 bahwa untuk mendorong kemampuan peserta didik menghasilkan karya yang kontekstual baik individual maupun kelompok, maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah, yakni PBL itu sendiri. Kemudian setelah tadi ada beberapa pengertian pembelajaran di sini langsung ini tadi adalah jembatan untuk menuju ke PBL yang di sini tadi. Nah, kemudian untuk PBL sendiri ini saya ambil dari jurnal di sini menyatakan bahwa problem-based learning provide generative context for prospective and certified teachers to work together in small collaborative group. Artinya problem-based learning ini menyediakan konteks generatif bagi calon guru dan meyakinkan untuk bekerja sama dalam kelompok kecil. Nah, kemudian ini juga ada istilahnya untuk penguat statement di atas dari Suyadi, kemudian ada juga dari Ngalimun seperti ini. Nah, ini juga ada dari jurnal yang menyatakan bahwa PBL itu merupakan metode pendidikan yang menggunakan masalah dalam dunia nyata seperti masalah yang penting agar siswa dapat berpikir kritis. Nah, jadi saya itu tadi tuntutan pembelajaran abad 21 adalah berpikir kritis, makanya saya menggunakan PBL. Nah, kemudian setelah tadi pengertian PBL ini setelah beberapa pendapat ahli, kemudian saya sintesiskan atau saya simpulkan bahwa PBL ini adalah model pembelajaran, semesternya keluar. Nah, jadi di sini tadi setelah beberapa pendapat ahli bahwa di sini saya simpulkan bahwa PBL ini adalah model pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa secara mandiri dalam menyelesaikan permasalahan. Seperti ini. Kemudian setelah tadi ada pengertian PBL, ada juga karakteristik PBL. Nah, karakteristik PBL ini ada beberapa. Ini menurut Soimin di sini bahwa PBL itu yang pertama learning is student centered atau berpusat pada siswa. Jadi ini sudah sesuai dengan tuntutan abad 21. Kemudian ada juga masalah-masalah yang otentik, kemudian dapat dipahami oleh siswa. Kemudian yang ketiga, sebentar Bu, yang ketiga, new information is acquired through self-directed learning. Jadi model ini
memungkinkan siswa mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya sehingga siswa mudah untuk mencari sendiri melalui sumbernya baik dari buku maupun informasi yang lain. Kemudian peran guru adalah sebagai fasilitator seperti ini. Kemudian ini masih ciri PBL, ada tanggung jawab seperti ini. Kemudian untuk langsung saja untuk ke langkah-langkah model pembelajaran PBL. Yang pertama, ini ada menyadari adanya masalah, kemudian merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, kemudian menguji hipotesis dan menentukan pilihan penyelesaian. Nah, selain tadi kan ini menurut Suyadi dalam Alhamdulillah dalam Suyadi seperti itu. Kemudian ada juga fase PBL yang lain. Ini yang pertama ada memberikan orientasi tentang permasalahan pada siswa, mengorganisasikan siswa untuk meneliti seperti itu. Nah, setelah ada dua langkah-langkah, kemudian di sini saya sesuaikan dengan kondisi di lingkungan atau kondisi di kelas. Jadi langkah-langkah pembelajaran PBL ini yang 1 sampai 5 yang saya tuliskan di sini itu sudah saya tentukan atau saya pilih sesuai. Jadi ini di bawah sini sudah saya berikan tentunya setelah menjadikan pedoman harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kemudian ada juga kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kelebihan PBL ini yang pertama adalah pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus, jadi bisa membuat siswa berpikir kritis tadi, kemudian menantang siswa, memberikan keleluasaan untuk pengetahuan baru, kemudian dari sebagainya adalah keunggulan dari PBL. Nah, jadi ada dua. Nah, kemudian setelah ada dua keunggulan PBL, ini juga saya simpulkan bahwa keunggulan PBL itu yang pertama merupakan teknik yang bagus dalam memahami pelajaran, kemudian melatih siswa berpikir kritis seperti ini sampai mengembangkan minat belajar siswa dalam belajar secara terus-menerus. Kemudian setelah kelebihan tentunya ada kelemahan di sini. Kelemahan problem based learning ini yang pertama ada dari menurut Soimin, ini ada beberapa kelemahan, kemudian juga disampaikan oleh Saleh. Ini ada beberapa kelemahan, kemudian setelah ada beberapa kelemahan, di sini ada sintesis PBL-nya juga kelemahan PBL, yaitu misalkan PBL memerlukan minat yang tinggi dalam memecahkan masalah. Kemudian ada juga guru yang mengajar harus benar-benar kompeten atau mampu dalam melaksanakan PBL. Nah, setelah tadi ada kekurangan, di sini juga sudah saya berikan untuk menindaklanjuti beberapa kekurangan, misalkan pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan rencana, kemudian memilih permasalahan yang sederhana, jadi tidak terlalu rumit seperti itu, kemudian menjelaskan pentingnya menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah saya berikan alternatif dalam menutupi kekurangan PBL itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah keterampilan proses mengamati. Nah, keterampilan proses mengamati ini saya mulai dari hakikat keterampilan proses IPA di sini. Nah, ini pertama adalah keterampilan, kemudian ada beberapa tokoh, kemudian saya sintesiskan di sini. Keterampilan adalah usaha, suatu kecakapan atau kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan kegiatan secara cepat dan juga benar. Nah, kemudian ini juga diperkuat. Ini langsung untuk ke yang pembelajaran IPA. Ada keterampilan proses IPA itu adalah keterampilan basic skill atau keterampilan yang terintegrasi atau integrated skill. Nah, keterampilan proses IPA itu ada mengobservasi, mengklasifikasi, mengukur, menggunakan hubungan spasial, mengomunikasikan, memprediksi, menginferensi, sampai melakukan eksperimen. Yang 1-7 merupakan basic skills, yang nomor 8-12 merupakan integrated skills. Nah, ini di sini ada penekanan untuk di sekolah dasar itu menyarankan hanya 5 jenis saja, jadi tidak seluruh keseluruhannya diterapkan, tapi hanya 5 keterampilan saja, yakni observing, planning, hypothesizing, interpreting, dan communicating. Kemudian
di sini menekankan di sini keterampilan proses itu dapat dikembangkan secara terpisah, dapat dikembangkan secara integrasi. Makanya dari penelitian ini hanya memfokuskan pada keterampilan yang berarti permasalahan di lapangan, yaitu kurang optimalnya keterampilan mengamati. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan beberapa keterampilan proses IPA itu ada beberapa tadi. Kemudian di sini saya tekankan, yang saya garis bawahi atau yang saya tingkatkan adalah keterampilan mengamati. Nah, ini langsung aja untuk ke mengamati ya. Ini ada beberapa jurnal untuk memperkuat. Nah, ini masih seputar manfaat mengamati, kemudian tujuan mengamati, seperti ini di sini. Nah, kemudian langsung saja untuk ke indikator keterampilan proses mengamati. Jadi sebelum ke proses yang keterampilan mengamati secara detail, ini keterampilan proses IPA terlebih dahulu. Ini ada mengamati, ini indikatornya menggunakan alat indera sebanyak mungkin, membuang fakta, dan sebagainya, sampai dengan mengomunikasikan, mengajukan pertanyaan. Ini adalah keterampilan proses IPA secara umum, secara general. Kemudian ini juga sudah saya berikan semacam jembatan, yakni berdasarkan indikator di atas. Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada peningkatan keterampilan IPA, khususnya keterampilan mengamati. Jadi berangkat dari umum kemudian ke khusus, seperti itu. Nah, sekarang untuk yang keterampilan mengamati. Nah, ini untuk tingkat awal adalah menggunakan alat lebih dari satu alat indera, misalkan indera penglihatan dan juga indera peraba, seperti itu untuk mengamatinya. Kemudian ada tingkat lanjut, ini menggunakan beberapa alat indera, kemudian menggunakan alat ukur dan sebagainya. Kemudian itu merupakan dari Bundo. Kemudian ada juga indikator mengamati dari Samatowa. Ini ada dua indikator yang sudah saya sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jadi ini yang tampil 2.4 ini merupakan indikator yang akan saya gunakan. Nah, ini juga saya berikan. Selanjutnya indikator dari hal tersebut akan dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi kelas pada penelitian. Kemudian ada pun yang ke poin C atau yang poin ketiga adalah penilaian dan pengamatan mengamati melalui penerapan PBL. Nah, di sini itu saja untuk yang poinnya adalah keterampilan proses IPA ini nanti saya tambahi untuk terutama mengamati dapat diukur menggunakan rubrik. Rubrik ini merupakan indikator-indikator seperti ini. Jadi ini yang untuk penilaiannya. Kemudian untuk penilaian relevan adalah penilaian dari Ahmad Syawaldi dan Pedro Rintayati tahun 2017 tentang yang berjudul implementasi pembelajaran Predict, Observe, Explain dengan media kit IPA SD untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Jadi untuk persamaannya di sini adalah keterampilan proses IPA, yang meningkatkan keterampilan proses IPA-nya, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, penelitian dari DRS TNC dengan judul peningkatan keterampilan menyimak melalui penerapan PBL. Jadi yang sama dari penelitian yang kedua ini adalah modelnya, model PBL. Selanjutnya untuk kerangka berpikir, jadi ini berdasarkan kajian teori di atas dapat disusun kerangka berpikir, misalkan seperti ini, dari berdasarkan observasi awal, wawancara dan sintas tindakan seperti ini. Ada faktor penyebab keterampilannya masih rendah, seperti itu. Kemudian setelah setelah mengetahui masalah, itu baru digunakan model pembelajaran PBL di sini. Kemudian, untuk kondisi akhirnya yang diharapkan itu adalah terjadi peningkatan terus mengamati. Kemudian untuk kondisi ini adalah bagan atau skema kerangka berpikir. Yang pertama itu adalah kondisi awal, guru seperti ini ya, guru masih
klasikal seperti itu. Kemudian keterampilannya IPA utamanya mengamati itu masih rendah, kemudian dilakukan penerapan PBL dalam pembelajaran IPA khususnya ada siklus 1, 2, dan juga N. N ini dimana nanti kalau misalkan siklus 1 dan 2 belum mencapai indikator yang telah ditentukan, akan dilanjutkan ke siklus N. Nah, yang diharapkan kondisi akhirnya adalah keterampilan dosen IPA khususnya mengamati di SD Negeri Sukoharjo tahun 2020-2021 itu bisa meningkat. Kemudian untuk hipotesisnya, berdasarkan kajian pustaka dan juga kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian tindakan kelas ini adalah penerapan model problem based learning atau PBL dapat meningkatkan keterampilan proses mengamati pada siswa kelas 4 SD Negeri Sukoharjo tahun 2020-2021. Ya, demikian Ibu Anissa dan juga Pak Farid dan juga teman-teman presentasi yang sudah saya berikan. Mohon masukan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Mohon maaf ini karena saya di pinggir rumah, saya di pinggir jalan, jadi mungkin ada beberapa tadi kendaraan yang lewat. Ya, terima kasih Bu, Pak Farid. Baik, terima kasih Mas Fajar. Saya mau tanya dulu, ini Mas Fajar, itu kan keterampilan proses itu kalau nggak salah banyak ya Mas ya. Nah, itu kenapa kok yang diambil hanya mengamati saja? Ya, di sini tadi sudah mengapa saya mengambil Nah, di sini Bu, di bagian ini sudah saya berikan untuk pembelajaran secara didatar hanya menyarankan itu meliputi mengamati, merangkakkan hipotesis sampai mengamati. Nah, terus kemudian di sini saya perjelas lagi merupakan suatu rangkaian gerak tetapi mempunyai pengertian yang berbeda. Kemudian diperkuat lagi, keterampilan proses IPA itu merupakan proses yang dapat dikembangkan secara terpisah. Nah, kemudian setelah tadi semua keterampilan itu kan dilakukan secara terpisah. Kemudian di sini saya sampaikan untuk kemudian mengamati. Jadi karena mengamati keterampilan yang sama, jadi kalau misalnya keterampilan mengamati terus atau lebih baik, nanti keterampilan yang di belakangnya itu bisa menjadi lebih maksimal juga seperti itu. Mungkin Mas, pertanyaannya saya kan keterampilan proses itu kan ada banyak atau ada mengamati, hipotesis. Kok yang diambil cuma mengamati aja itu kenapa? Jadi kan nggak bisa diibaratkan kayak punyanya misalkan Mbak si Ayu Sinta atau Mbak Ilmi yang keterampilan menulis itu ada aspek gagasan, isi dan sebagainya. Tapi yang diambil cuma gagasannya aja. Paham maksud saya nggak? Oke. Kalau saran saya ambil 5-nya, bukan hanya mengamatinya saja, karena itu bagian dari itu. Gitu. Terus untuk yang lainnya, ini referensi Mas. Tadi Bundu 2009, 2006, Dimyati 2009. Nah, cari 10 tahun terakhir. Berarti batasnya adalah 2010, kecuali yang saya bilang teori-teori yang konkret kemarin. Nah, itu saran saya, penelitiannya harus, bukunya harus yang paling relevan ya, atau yang paling update. Oke, itu saja. Apakah ada tambahannya? Oh, yang kerangka berpikirnya belum matang ya. Oke, monggo Pak Farid. Sedikit saja Bu, hanya penulisan saya dari tadi masih melihat ada penulisan di atas itu masih disambung, cuma seperti itu. Yang lain saya ngikut Bu Anissa. Begitu Bu, terima kasih. Sudah cukup Bu Anissa, Pak Farid? Cukup Mas. Terima kasih Pak Farid, Bu Anissa atas masukannya. Insya Allah nanti saya perbaiki agar lebih baik lagi. Saya izin stop sharing ya Pak Bu.